wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Markombur kali ini, sore ini ya, jam 15.00. Selalu standby di TVRI Sumatera Utara agar para penonton bisa menyaksikan kami ya. Kali ini saya berdua agak dekat duduknya nampaknya nih, dengan Widya ya. Iya, betul sekali. Ini kita ketemu lagi di hari Jumat, tapi kayaknya komposisinya agak beda hari ini ya, Iya, Bang ya. agak beda. Kami berdua kali ini Berdua, ya. tapi kayaknya nggak akan berdua sampai selesai ya, Bang? Enggak, kita akan kedatangan narasumber-narasumber hebat ya, yang sesuai dengan tema kita hari ini, perlindungan terhadap perempuan pekerja. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari tema kita ini, Widya, perempuan pekerja. Kalau dulu biasanya yang kerja itu laki-laki, ya kan? Dulunya tuh tahun berapa? Mohon maaf, lahirnya tahun berapa ya, Bang? Tua siapa nih nampaknya? Oh, saya memang bermutu, pemirsa, bermuka tua maksudnya baik, ya. bukan saya yang mengatakannya. Nah, perempuan dulu kan laki-laki yang kerja, sekarang itu banyak perempuan yang kerja. Bahkan menurut data BPS di tahun 2022, pekerja perempuan itu sampai 52 jutaan. Wow, 52 banyak. jutaan. Itu termasuk tukang cuci, Oke. tukang Baik, ojek online. Tukang pecel juga bisa ya. Iya, termasuk berarti Widya Termasuk ya. salah satunya begitu ya. Tapi memang untuk seorang perempuan bekerja itu bebannya juga lumayan ya gitu ya Bang ya. Artinya memang tidak mudah, apalagi kalau misalnya perempuan pekerja juga kemudian mengemban status sebagai seorang ibu begitu di rumahnya. Nah, ini kemudian bebannya menjadi beban ganda juga, Betul. Bang. Nah, lucunya lagi pemirsa ya kan, ada juga yang sudah sekarang dia tren gitu ya, pekerja istrinya yang bekerja, Suaminya di rumah. suaminya di rumah. Jangan tersinggung Tapi ya. itu nggak salah juga ya sebenarnya, nggak salah nggak juga. salah, Ya. Jangan tapi- gitulah, Bang. iya. Tapi baiknya laki-laki lah yang bekerja. Cuman karena ini topik kita memang tentang hak-hak terhadap perempuan, ya, yang mana mungkin dulu kita lihat sebelum-sebelumnya nih pemirsa ya atau Widya ya, dulu itu belum ada yang namanya cuti haid, ya kan? Belum ada, Nggak betul. ada. Cuti hamil dulu nggak ada juga? Ada juga lah, Ada ada juga. lah, harus ada. Jadi dulu perempuan nggak hamil. Nanyanya dulu karena abang kan lebih duluan ada di dunia ini kan. Nah, dulu sebelum keluar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu belum ada cuti haid, ya kan? Belum ada, Nah, sekarang ini sudah ada. Mungkin pekerja perempuan ini harus diberikan hak-haknya pada saat hari pertama mungkin haid. Haid, betul. Itu ada sakit yang dirasakan, sakitnya itu tidak bisa tergantikan, atau Sakitnya tidak tuh bisa bukan di sini dibandingkan gitu. dia. Jadi harus liburan. Mungkin dulu nggak terlalu banyak micin-micin, ya kan? Oke. Nggak terlalu banyak bakso-bakso yang didagangkan. Perempuan kan tahu lah, habis pulang kerja Jajan, Pak. jajan, Itu makan dia. bakso lah, ya kan, Betul. makan mie sop lah. Lama-lama mungkin dulu nggak ada terlalu sakit waktu pas haid pertama. Sekarang ini udah diberikan cuti, enak ya. Enak. Cuti haid ada, Ada cuti ya. melahirkan Dia ada. bahkan nggak dapat cuti. Dapat, nanti diminta ya. Nanti ya, oke nanti ingat dan dicatat gitu ada cuti haid gitu. Oke, baiklah. Nah, selain cuti haid ya, Bang, kemudian ada juga cuti hamil dan melahirkan, bahkan ternyata ada juga cuti untuk keguguran. Oh, cuti keguguran. Iya. Waduh. Udah pernah keguguran? Belum. Nanti kita coba pemirsa ya untuk keguguran. Kemudian ada juga kesempatan untuk menyusui dan juga fasilitas menyusui. Ini hak-hak untuk Oh, pekerja mantep perempuan. kalau berarti harus disiapkan satu tempat untuk menyusui. Menyusui. Oh, patut- Kebetulan di TVRI Sumatera Utara udah ada. Udah ada ya? Ada. Oh, tapi situ gampangnya toilet perempuan. Mungkin itu juga menyusui di situ gitu. Bukan lah ya. Oke, baik. Nah ini sebentar lagi kita juga akan langsung berbincang begitu ya Bang Putra dengan kedua narasumber kita masih terkait dengan perlindungan terhadap perempuan pekerja. Ini buat perempuan. para perempuan yang mungkin menyaksikan tayangan kita hari ini ya di Markombur bisa menghubungi kita langsung ya Bang ya melalui telepon interaktif kita di nomor 0811 6100 386. Topik lagi, kita ya. sekali lagi Oke, diingat ya. topiknya Nanti dulu. lupa. Topik Perlindungan, dulu ya. perlindungan terhadap perempuan pekerja. Nomornya sekali lagi di 0811 6100 386. Untuk para perempuan, ayo silakan kita ngobrol di sini. Nah, jadi pekerja itu bukan hanya sekedar mungkin pekerja sektor formal ya kan, ada sektor informal juga kan Wid. Seperti sekarang ini kita lihat dulu mungkin jadi supir, jadi driver tuh laki-laki Betul. semua. Sekarang perempuan juga ada. Sekarang tiba-tiba perempuan yang Betul. supir. Ya, Nah, ini pengaruh emansipasi wanita ya Bang? Ya? ya kemarin saya pernah dapat pemirsa dapat supir yang perempuan tapi tiba-tiba karena dia tahu saya jago nyetir, saya gantian yang nyetir dia. Oke. Baik. Ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Iya. Kita bisa persilakan masuk Boleh aja kita kalau persilakan gitu ya. masuk. Oke, untuk
Yang pertama sih ya Iya. kita panggilkan ada Bang Ferianto Sitohang, yaitu beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan. Oke. Halo Bang, selamat sore. Iya, Silakan duduk Bang di sebelah sini. Silakan Bang, ya. duduk, Bang Saya pun Ferry. berpindah ke sini lah Boleh, pemirsa. geser. Kita tahu Agak jauh tempat ya. Iya, tahu tempat ya. Apa Oke. kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bang ya. Sehat, Oke, sehat baik. ya. Satu lagi, Bang Putra. Oh boleh, satu lagi ada Kak Tiasri Wiyandani, Ketua Tim Pekerja Perempuan Komnas dari Perempuan. Ya, Oh, silakan. oke, kita persilakan Ibunda kita. masuk. Oke, Iya, dari di depan, sini Bu. aja, Kak. Silakan. Kasih, Bu, Iya. ya, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Ini sehat ya Kak. Ya. Kak Tiastri ya berarti panggilannya. Oke, Kak Tias. Boleh tanya langsung Widya mengenai tanya apa, hak Bang? pekerja perempuan. Itu tadi ya kan. Bedanya perempuan pekerja dulu sama sekarang ini opo kan gitu ya Iya, betul kan. betul. Nah, kalau ke Kak Tias ini sebagai seorang perempuan, pekerja juga tentunya begitu. Nah, bedanya situasinya yang dulu dengan sekarang para pekerja perempuan ini kalau dari pandangan Kak Tias seperti apa sih? Boleh diceritakan? Iya, kalau bedanya pasti perluasan kesempatan kerja dan angkatan kerja perempuan sekarang semakin meningkat ya. Kalau dulu kan lebih banyak dalam cara pandang budaya patriarki, perempuan lebih banyak peran di rumah. Tetapi dengan proses perkembangan zaman dan bagaimana menyuarakan tentang akses perempuan pada ranah publik, sehingga perempuan pekerja ini mulai menjadi mengalami peningkatan. Dan kalau bedanya dulu dengan sekarang, saya rasa sih penempatan pengklasteran ini juga masih terjadi, baik pekerja, ada sektor informal, ada juga sektor formal. Sebenarnya pengklasteran ini yang berpotensi memunculkan diskriminasi. Loh, kok gitu? Iya, karena kalau untuk sektor formal itu sudah ada regulasi kebijakannya, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan turunannya sudah cukup banyak mengakomodir pengakuan dan perlindungan bagi mereka. Betul, betul. Tetapi sektor informal seperti contohnya pekerja rumah tangga yang sekarang ini masih berproses di DPR, rancangan undang-undangnya juga belum Oh, itu pun disahkan. mau diatur. Nah, itu ada diatur dan sudah kurang lebih 18 tahun berproses di DPR. Yang 18 tahun. seni Oh, art, ART. baiklah, Iya. baiklah. Kalau kami menyebutkan kenapa ini PRT, pekerja rumah tangga, karena mereka adalah pekerja. Kenapa pemilihan kata ini menjadi sangat penting? Mungkin ada yang menyebutnya sebagai asisten rumah Asisten tangga, rumah tangga. tapi Komnas Perempuan selalu menyampaikan ke publik bahwa mereka adalah pekerja rumah tangga. Pilihan pekerjaan. Sektor ini benar ada dan membutuhkan pengakuan dan perlindungan. Karena resiko kerjanya juga sangat tinggi, kerentanannya juga sangat tinggi. Ada juga contohnya pekerja rumahan. Pekerja rumahan ini adalah mereka yang bekerja di rumah mengerjakan pekerjaan industri. Sekarang trennya putting off system. Industri-industri mengalihkan pekerjaannya ke rumah-rumah yang mereka kerjakan, ada upah, ada target. Tetapi resikonya sangat tinggi dan mereka belum diakui sebagai pekerja. Kenapa ini berdampak pada mereka? Karena tidak ada pengakuan sehingga regulasi kebijakannya juga tidak muncul, sehingga kerentanan itu semakin menempatkan mereka pada kelompok yang mungkin akan terus dalam situasi kemiskinan karena upahnya sangat kecil, jam kerjanya panjang, dan untuk pekerja rumahan itu potensi pekerja anaknya sangat tinggi karena pekerjaan dilakukan di rumah-rumah sehingga anak-anak diminta untuk membantu dan kecelakaan kerja risiko itu ditanggung sendiri. Contoh, untuk menjahit, mereka harus menyediakan alat jahitnya sendiri, mesin, terus kemudian listrik, benang. Nah, itu tidak diupah atau tidak diganti. Yang diupah itu hanya hasil pekerjaan yang dihasilkan saja berdasarkan upah borongan. Kami ke Medan ini turun beberapa pekerja rumahan dan melihat sendiri begitu proses pekerjaan yang berat, resikonya yang tinggi, tapi mereka hanya diupah murah dan tidak punya jaminan sosial yang ditanggung oleh pemberi kerja ataupun oleh negara. Tetapi mereka yang punya keinginan serius untuk punya BPJS, dia harus menanggung sendiri iuran per bulannya. Meskipun di kelas terendah itu 16.500, tetapi saya tanya, ada rata-rata pekerja rumahan penghasilan per hari itu hanya 15.000. 15.000 ya? Kerja dari jam 8 pagi sampai bahkan mereka malam hari. 15.000. Iya, bahkan kami nanya, seminggu dapat berapa Bu? Kalau kami lagi beruntung orderan banyak, seminggu itu kami bisa dapat 150.000. Itu udah paling bagus Bu. Biasanya kalau lagi sepi kami bahkan seminggu hanya dapat 50.000. Begitu. Gitu.
ya, Oke, baik. situasinya. Oke, ini angkat telepon dulu katanya. Oh, kita ada telepon ya. Oke, baik. Halo, selamat sore. Halo, Oke. Selamat sore. iya sore Ibu, Iya, dengan Ibu siapa? Di mana, Ibu? Ibu Rani di Medan Bu. Ibu Rahmi di Medan? Iya, Oh iya. Iya, baik, Bu Rahmi. Ibu Rahmi, pertanyaannya apa nih kira-kira, Ibu? Silakan, Bu Rahmi. oh berarti, maaf Bu, berarti ini lagi on ya, saatnya, Iya, kita hari ini live, Ibu. Mas ya. Iya. Silakan, Ibu, yang ingin ditanyakan. Halo? Ya. Halo Pak Mas. Mungkin terputus? Atau Oke, baik, kita coba lagi. Mungkin ibunya kepengen disapa pemirsa TVRI. Oke, mungkin nanti kita Terputus ya, gagal koneksi, oke. nanti kita Oke. hapus lagi ya. Ke Oke, Pak baik. Perianto dulu. Izin Kak Tias ya, Bu Tias ya. Pak, ini kan saya akan sederhanakan dengan bahasa yang dipahami oleh para pemirsa ya. Maksudnya dulu kita tahu yang kerja itu laki-laki, sekarang petugas SPBU perempuan. Perempuan. ya kan? Juru parkir juga ada yang perempuan Iya, loh. besok-besok kuli bangunan perempuan. Ini ini kan satu hal yang Memang sudah ada. Udah ada. Sudah Nah, ada. kan ini- Benar-benar. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Kan selain juga ya memang harus melindungi lah ya mereka kan harusnya. Tapi kan paling tidak dipastikan hak-haknya. Nah kalau dari abang sendiri itu bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang kan kesempatan antara laki-laki dan perempuan semakin terbuka ya. Beda misalnya dengan sebutlah tahun 50-an, tahun 60-an gitu. Itu seakan-akan perempuan kan masih berada yang disebut dengan di sumur, dapur, Kasur. gitu ya. Oke. Itu Betul kan lagi, Bang. ruang-ruang kubur, Bang. kalau kubur laki-laki dan Laki-laki perempuan. perempuan, juga. Nah, itu kan di ruang domestik. Iya. Tapi sekarang kesempatan sudah terbuka. Bahkan dalam sejarah kita pernah punya presiden perempuan. Artinya semakin banyak ruang-ruang yang dia bisa diisi oleh perempuan. Tapi memang ironisnya bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan itu masih jauh dari harapan. Kalaupun regulasi kita misalnya sudah mengakomodir ada hak cuti untuk perempuan. Betul. Baik cuti menstruasi, cuti melahirkan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ruang-ruang untuk mendapatkan upah. Tapi itu belum semuanya merata. Pada persoalan lain misalnya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Tiasri tadi, perempuan pekerja rumah tangga itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Perempuan pekerja rumahan itu lebih miris lagi. Kami seminggu ini berkunjung ke beberapa kabupaten di Sumatera Utara, kami ketemu dengan pekerja rumahan. Seperti yang disampaikan Ibu Tias misalnya, mereka bekerja pagi sampai malam, upahnya hanya 15.000, sementara dia harus menanggung anak-anaknya gitu. Nah, ini kan perlu dilindungi gitu. Jadi kita tidak perlu misalnya hanya melihat bahwa perempuan yang mungkin di kelompok elit, di kantor-kantor misalnya, di perusahaan, instansi pemerintah, di luar itu ada banyak perempuan juga yang berkontribusi. Kalau tanpa kehadiran mereka, mungkin kita juga akan kolaps. Saya sebut aja misalnya perempuan pekerja rumah tangga. Kalau tidak ada perempuan pekerja rumah tangga, jangan harap misalnya ibu-ibu, bapak-bapak bisa enak cukup lempang misalnya bekerja di kantor gitu. Karena itu dia perlu dilindungin gitu. Kemudian kalau misalnya tidak ada perempuan pekerja rumahan, kita mungkin juga akan banyak keterbatasan. Mereka banyak sekali bekerja. Misalnya pekerjaan mereka adalah pembungkus bumbu, penjahit sarung bantal. Betul. Kalau kita misalnya, saya tidak akan sebut nama brand ya, menginap di hotel-hotel bintang 5 bahkan, kalau kita menggunakan selimut atau bantal yang mungkin empuk bagi leher kita, di situ ada tangan-tangan perempuan yang menjahitnya. Yang ironisnya, mereka tidak dihargai dengan layak. Karena itu kemudian kita sesungguhnya mendorong agar pemerintah memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan pekerja. Ingat bahwa penduduk Indonesia saat ini lebih dari 50% adalah perempuan. Kalau misalnya perempuan tidak dilindungi, kita bisa kolaps. Negara kita juga sesungguhnya kan pada pemimpin sekarang ini kan juga memberikan perhatian terhadap industri. Gitu. Di dalam dunia industri itu ada perempuan. Jadi karena itu memang sangat penting kita untuk mengkampanyekan bagaimana perlindungan terhadap perempuan pekerja. Dan kita harus bersyukur negara ini terus berproses. Pemirsa TVRI perlu tahu bahwa di Mei tahun 2023, salah satu isu yang sedang marak dibicarakan di Jakarta hari ini adalah Menteri Tenaga Kerja kita mengeluarkan peraturan
Kementerian Tenaga Kerja nomor 88 tahun 2023, ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan. Oke. Karena sesungguhnya saat ini data Komnas Perempuan ya, kami setiap tahun itu menerima pengaduan lebih dari 4.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Setengahnya itu adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini termasuk yang terjadi juga di lingkungan pekerjaan. Jangan dikira hanya di perusahaan, di instansi, di kementerian, di lembaga pemerintahan itu juga terjadi. Kalau misalnya tidak ada perlindungan terhadap perempuan bebas dari tindakan kekerasan seksual, ini akan mengancam dunia pekerjaan. Perempuan akan perlahan-lahan akan mundur gitu, karena mereka merasa tidak memiliki ruang yang aman gitu. Padahal ya ketika mereka mengaktualisasikan dirinya, ketika mereka berkontribusi untuk pembangunan, perlu ada jaminan bahwa mereka juga aman dari tindakan kekerasan seksual. Apalagi misalnya yang dia potensinya itu kan misalnya kerja lembur sampai malam gitu ya. Kemudian akan ada perjalanan dinas keluar kota gitu kan. Itu sering sekali tempat-tempat atau modus-modus yang digunakan oleh pelaku gitu untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Karena itu melalui talkshow ini kita ingin menyampaikan kalau ada orang yang masih sering menggunakan itu, apalagi menggunakan relasi kuasa, berhenti. Stop gitu. Tobat Karena lah. ya Disuruh tobat sudah lah, ada Bang, peraturan Kemenaker nomor 88. Selain itu sudah ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oke, berarti kita sebagai seorang pekerja perempuan bisa kemudian menolak begitu Bang kalau misalnya ada modus-modus yang kemudian misalnya nih contohnya, kamu dinas keluar kota dengan temannya mungkin rekannya yang laki-laki sementara dia perempuan sendiri. Kita punya hak untuk menolak? Bisa punya hak menolak kalau merasa ada sesuatu atau keterancaman. Misalnya gini, udah ada kan di kantor-kantor juga pasti gosip juga cepat ya. Misalnya ada perilaku atasannya, ini kayaknya nggak bener deh. Kalau kita merasa keselamatan kita tidak terjamin, termasuk misalnya bebas dari tindakan kekerasan seksual, kita bisa menolak dengan melakukan prosedur yang dimiliki oleh perusahaan itu. Di dalam Kemenaker 88 itu memang diminta agar setiap perusahaan, setiap instansi itu memiliki satgas. Oke. Satgas inilah nanti yang akan memproses. Kalau misalnya kayak Mbak tadi bilang, kita misalnya mau menolak gitu, kita mungkin perlu ke Satgas. Jadi tidak serta-merta misalnya langsung nggak mau gitu. Kan kadang-kadang itu juga bisa berpotensi dijadikan alasan kan. Betul. Tapi kalau misalnya ada potensi itu, Satgas akan membuat semacam perlindungan. Jadi misalnya perempuan jangan sendiri deh. Mungkin perlu ada staf perempuan lain yang akan ikut gitu. Atau misalnya ada aturan, oke, jam kerjanya jelas ya, jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu ya silakan istirahat atau balik ke tempat masing-masing. Atau jadi gini mungkin Widya, kita tahu atasan kita itu mungkin terinfeksi rabies ya. Jadi Ada penyakit yang serius tidak enak. sekali Widya tadi nanya ya, seperti pertanyaan dari dalam hati sendiri ya kan. Curhat. Iya, curhat curhat ya. langsung curhat. Sedikit. Ya, karena tahu kena rabies ya nggak bisa jawab saya. Biar tahu nih nanti akan kemana ya. Iya. Karena kan banyak seperti itu. Iya. Baru kemudian ada juga yang kalau mau perpanjang kontrak harus staycation sih. Betul. Dan ini kan sekarang lagi viral ya Viral, kemarin ya. soal staycation-nya. Karena memang modus-modusnya banyak begitu. Saya harus bilang misalnya di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu juga dikenal misalnya soal penyiksaan seksual gitu. Itu juga kerap dilakukan. Misalnya kamu mau diterima bekerja, memperpanjang kontrak, maka dia punya misalnya transaksi seksual gitu, itu dipakai menjadi sebuah cara supaya dia bisa bekerja, promosi dan lain sebagainya. Ya. Nah karena itu memang dia harus diatur. Oke. Itu pun sudah diatur ya? Iya. Sudah diatur, Masya Allah. Iya. Dia nggak boleh lagi Nggak boleh. staycation. Jangan ya Bang sama karyawannya. Jangan ya. Sebenarnya Nah, gimana, Kak? Kepmen 88 ini respon cepat dari kasus yang viral itu. Oh, gara staycation. itu. Betul. Karena Kemenaker sendiri juga sempat menyampaikan ke Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan juga sempat menyampaikan ke Kemenaker ini bagaimana tentang kekerasan di dunia kerja. Ini sudah ada kasus viral, apakah kita tidak Biarkan, serius ya. untuk menyikapi itu karena di Undang-Undang TPKS-nya sudah disahkan dan Kementerian punya kewenangan untuk membuat regulasi kebijakannya sehingga didoronglah itu termasuk proses Kemenaker ini juga didorong oleh kawan-kawan serikat pekerja yang punya konsen memastikan bahwa tempat kerja adalah ruang yang aman dan nyaman bagi kita Nah, ini semua. makin seru nampaknya. Tapi kita dengar lagu dulu Bang Semangat Eri ya ya. untuk perempuan. Ini seru nih ya. Tadi terinfeksi rabies sama staycation. Pemirsa, dan kita akan lanjutkan dialog kita atau markombur kita pada sore hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagu akan dibawakan oleh RME Band.
pemirsa, balik lagi Markombur ya, perlindungan terhadap perempuan pekerja atau pekerja perempuan nampak ini ya kan. Mana aja Bang Suka. Boleh. Kita ke Mbak Tiasri Wiandani dulu ya kan Mbak. Sehat Mbak. Tadi kelamaan ya Mbak Peri Nggak ada jawabnya ya. tanya kabarnya. Mbak Tias, kan kekerasan terhadap perempuan ini kan banyak terjadi di kantor atau di inilah kan, di lingkungan pekerjaan. Nah, kita tanya dulu tadi kan kita bahas tentang kekerasan seksual tadi kan. Kira-kira bentuk-bentuk kekerasannya itu kayak mana aja gitu. Verbalkah termasuk atau hanya fisik gitu ya kan. Silakan, Mbak. Iya, kalau di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan itu sudah ada bentuk-bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuknya itu antara lain adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu juga ada dua bentuk, pelecehan seksual fisik dan pelecehan seksual non fisik. Nah, non fisik itu biasanya verbal. Nah, ini masuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual seperti bercandaan yang seksis, mengomentari body seseorang. Ketika seseorang itu merasa tidak nyaman, maka ketika dia ingin mengadu atau melapor, itu sudah masuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Jadi ini hati-hati untuk publik. Jangan lagi bercanda yang seksis, karena tidak ada alasan lagi. Ketika itu buktinya ada, itu bisa diproses secara hukum melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Walaupun dia bilang kan, wah ini body kamu nih seperti lemari es 3 pintu. Gitu. Iya. Bukan gitar Spanyol tapi lemari es ya. Iya. Spanyol Body ya. shaming. Oh itu body shaming. Kalau contoh nih yang contoh dia bilang, pantatmu seksi gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual, pelecehan seksual. Tapi verbal. kalau misalnya Kak Tias disambut sama si perempuannya dengan emang seksi gitu, itu gimana kita? Ya, selama yang disebut tadi dan Nggak merasa perempuannya terganggu, ya? tidak merasa terganggu Keberatan, atau oke. tidak melaporkan, itu tidak masuk kategori. Tapi kita nggak tahu ya, Iya, oke. seseorang itu Isi hatinya mungkin hari ini dia lagi baik nih, Baik, lagi baru nggak gajian bermasalah ya, psikologisnya, ya nggak, ya memang saya seksi gitu. Tiba-tiba dia ada suatu masalah, terus situasi hatinya sedang nggak enak, bisa saja ini mempengaruhi psikologisnya dan merasa terlecehkan. Jadi sebaiknya memang tidak lagi membudayakan untuk menormalisasi bercandaan seksis, kita lebih berhati-hati. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana kekerasan seksual. Aduh, hati-hati. nggak Hati-hati, boleh. Bang Putra. Iya, ini Terus saya yang ada depan. pemaksaan kontrasepsi, itu juga masuk ke kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Karena apa? Karena kalau kontrasepsi itu kan sebenarnya hak atas tubuh perempuan ya, atau seseorang, mungkin bisa juga laki-laki untuk kontrasepsi gitu. Nah, ketika itu ada konsen persetujuan dari pemilik tubuh, tidak terjadi persoalan. Tapi ketika saya berkeluarga dengan pasangan saya, tetapi yang memutuskan kontrasepsi pasangan saya tanpa persetujuan saya, ketika saya ingin melapor, itu bisa masuk ke dalam pemaksaan kontrasepsi. Karena tanpa persetujuan saya. Nah, ada pemaksaan sterilisasi, itu sama dengan pemaksaan kontrasepsi, tapi dia lebih permanen ya untuk sterilisasinya. Itu gimana sterilisasi? Kalau sterilisasi Baru kan denger. lebih ke proses pengangkatan rahim ya biasanya ya. Kalau kontrasepsi dia bisa temporer gitu, bisa suntik, bisa pil gitu, Iya. tapi dia tidak permanen. Kalau sterilisasi itu lebih permanen dia. Jadi kalau sterilisasi itu Ya, gimana, memaksa perempuan untuk tidak bisa melahirkan kembali gitu. Itu biasanya banyak ditujukan kepada perempuan-perempuan dengan disabilitas. Jadi masyarakat kan memandang misalnya begini, disabilitas kan dia nggak bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau nanti dia punya anak, ini gimana cara mengurusnya? Sehingga kemudian ketika ada perempuan dengan disabilitas, dia menikah, maka dia dipaksa sterilisasi gitu. Atau misalnya kasus lain adalah korban perkosaan misalnya. Korban perkosaan dia hamil, kemudian dipaksa menggugurkan, itu sudah menjadi kekerasan sendiri. Ya. Tapi juga dia bisa dibarengi dengan sterilisasi. Gitu. Ya, ada juga Jadi seperti banyak seperti itu. Termasuk misalnya perempuan pekerja seks. Perempuan pekerja seks karena masyarakat menganggap kan banyak sekali pandangan negatif terhadap mereka ya. Dan oleh perusahaan atau pihak-pihak yang mengelola mereka misalnya, itu dipaksa steril supaya kemudian kehamilan tidak menghambat prostitusi yang dijalankan oleh para pihak tersebut. Jadi memang kalau kita lihat di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12, paling tidak ada 9 bentuk-bentuk kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan. Jadi kalau ada orang yang masih nanya-nanya, kapan kawin? Kan itu. Oh, itu bisa ya Bang ya? Oh, mana tadi? Kameramen? Mana yang bertanya? Siapa perkawin? Tapi dalam konteks ini, pemaksaan perkawinan adalah
orang yang misalnya korban perkosaan, tapi dia kemudian dipaksa dikawinkan dengan pelakunya. Oh. Itu nggak boleh. Itu tak boleh, Bang? Nggak boleh. Itu pemaksaan perkawinan, dan itu adalah kekerasan seksual. Dan itu Alhamdulillah, sangat ternyata. buruk. Sangat buruk dampaknya. Bayangin, dia belum pasangan resmi aja, udah diperkosa. Iya, perkosa. Kalau misalnya dia dikawinkan lagi dengan pelaku, artinya seumur hidupnya dia bisa menjadi korban kekerasan. Korban gitu. kekerasan. Dan di praktek beberapa kasus untuk menghindari jerat hukum, perkawinan yang dilakukan oleh pelaku itu memang dia bersedia menikahi, tapi itu sebagai alasan untuk menghindar dari pertanggungjawaban Betul. pidananya. Oh iya, biasanya kena pidana nanti Iya, ya kan? karena setelah itu korban ini semakin rentan mengalami kekerasan. Bisa saja diterlantarkan, diabaikan, atau kekerasan rumah tangga lainnya. Eskalasinya, potensinya akan semakin Lebih meningkat. tinggi ya, betul. Gitu. Tahun yang lalu ada satu kasus viral di salah satu kementerian. Staf-stafnya melakukan perkosaan terhadap perempuan yang bekerja di situ. Pelakunya geng rap. Geng rap itu adalah bergerombol. Jadi lebih dari satu orang. Kemudian supaya mereka lepas dari jeratan hukum, pidana yang disampaikan oleh Mbak Tias, mereka kemudian buat skenario. Salah satu pelaku perkosaan itu, pegawai dari salah satu instansi itu, mengawini si korban. Jadi ada satu yang masih lajang waktu itu. Kemudian yang lain udah pada menikah. Yang lajang ini disuruh menikahi korban itu, tapi kemudian dalam sehari-hari si pelaku ini tidak mengurus bertanggung jawab terhadap korban. Hanya untuk supaya lepas Hanya dari supaya jeratan lepas dari hukum pidana. tadi, pidana. Akhirnya kemudian dia ditelantarkan, korban ini beberapa tahun kemudian kasus itu dibuka kembali. Dan tahun yang lalu itu viral. Nah, untuk pemaksaan perkawinan itu tidak hanya kepada korban perkosaan, tapi juga berhati-hati yang orang tua memiliki anak. Ketika anak tidak bersedia dinikahkan pada pilihan orang tua, ketika itu dipaksakan, itu bisa masuk ke dalam kategori pemaksaan perkawinan. Pemaksaan juga ya. Baik, ini kita catat apa Ya, yang catat disampaikan ya. Mbak Tias. Ya, kemarin Widya pernah mau dipaksa menikah dengan juragan SPBU waktu itu ya. Oh, itu sayang kalau dilewatkan, Pak. Pasti mau ya. Oke, kita ke Iya. Bang ini ya, ke Ferry. Bang Ferry. Bang Ferry, jadi kalau misalnya ini seorang pekerja perempuan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual begitu ya, baik itu fisik ataupun juga verbal, kemana nih Bang harus mengadu? Mengadu. Gitu. Ya, kalau sekarang kan kita sudah punya Kemenaker 88 tahun 2023. Maka harapannya Kemenaker 88 2023 ini ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan. Yang pertama adalah dengan membentuk Satgas. Satgas ini bertugas untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pekerjaan. Tapi karena ini masih baru, bahkan masih banyak perusahaan yang belum tahu Kemenaker ini. Kami paling tidak ketemu dengan 3 perusahaan besar di Medan, dalam 3 hari ini mereka belum tahu. Kalau misalnya sudah tahu, harapannya mereka buat Satgas. Tapi kalau belum buat Satgas, maka teman-teman boleh mencari pendampingan dari lembaga layanan. Boleh diklik misalnya di Google ada carilayanan.com. Layanan.com. Carilayanan.com ini akan ada daftar-daftar lembaga yang bertugas untuk mendampingi korban kekerasan, khususnya perempuan di seluruh Indonesia. Tapi kalau misalnya perempuannya mau melakukan proses secara hukum, itu baik juga. Boleh langsung lapor ke kantor polisi terdekat. Atau bisa hubungi Komnas Perempuan. Nanti silakan dicek sosial media atau websitenya Komnas Perempuan. Bisa menggunakan platform itu atau juga lewat telepon. Tapi memang sekali lagi kami mau menyampaikan bahwa Komnas Perempuan nggak punya mandat untuk mendampingi kasus. Oh gitu. Nah, jadi kami menerima puluhan kasus setiap hari. Setelah kita terima, kita akan cek kebutuhan korban apa. Oke. Kalau dia butuh pendampingan, maka kami akan menggunakan mekanisme rujukan. Jadi dia akan dirujuk ke lembaga layanan terdekat dengan dia. Kalau kasusnya sudah berproses di kepolisian, tetapi kemudian ada beberapa hambatan misalnya, kami bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Termasuk sampai misalnya ke pengadilan. Komnas Perempuan bisa hadir sebagai saksi ahli atau sebagai amicus curiae di pengadilan untuk membela korban. Jadi sekarang sudah cukup banyak ya. Yang paling penting adalah bahwa korban punya keberanian untuk speak up, untuk melaporkan kasusnya. Karena itu penting juga dukungan masyarakat. Masyarakat ketika mengetahui ada korban kekerasan seksual, termasuk di lingkungan kerja, berikan dukungan pada korban. Karena selama ini masih banyak masyarakat yang menyalahkan korban. Bahwa ketika terjadi kasus perkosaan, seakan-akan penyebabnya adalah perempuan itu. Itu perspektif yang salah. Jadi itu udah nggak boleh. Pelakunya adalah orang yang harus bertanggung jawab gitu. Nggak boleh ada alasan apapun. Kalau misalnya alasannya, dia pakaiannya seksi, atau misalnya dia keluar malam, itu enggak. Temuan Komnas Perempuan, pakaian tidak berkontribusi terhadap
terjadinya kekerasan seksual. Oke. Perempuan dengan pakaian tertutup pun itu juga menjadi korban. Bahkan anak-anak, bayi, lansia juga menjadi korban. Karena memang ada yang salah dalam perspektif dari pelaku gitu. Karena itu kita harus mengubah mindset, mengubah cara pandang. Korban adalah korban yang harus dilindungi, dan karena itu kita harus memberikan dukungan dan penting untuk sanksi terhadap pelaku agar dia tidak mengulangi di kemudian hari atau ada efek jera. Nah, Satgas tadi kan Bang, itu dia insidentil atau Tidak. permanen? Permanen. Mungkin saya Ya, jelaskan. bisa, Coba, Mbak, silakan. jelaskan. Kebetulan Komnas Perempuan beberapa kali diundang oleh Kemenaker untuk sosialisasi tentang Undang-Undang TPKS, dan juga sosialisasi salah satunya mendorong perusahaan-perusahaan ada Satgas. Satgas ini tidak temporer, tapi dia diharapkan bisa permanen, yang memiliki mandat untuk upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual di tempat kerja. Nah, upaya-upaya ini bisa dilakukan dengan perusahaan melakukan proses ya untuk membangun mekanisme aturan di internal mereka. Karena ini khusus ya ketenaga kerjaan di ranah tempat kerja. Bisa menyiapkan dengan peraturan perusahaannya, membangun mekanisme bagaimana mekanisme pengaduan, dan bagaimana nanti membangun tupoksi dari Satgas ini. Atau bisa dengan SOP. Atau juga bisa dengan perjanjian kerja bersama. Biasanya perjanjian kerja bersama ini prosesnya kan perusahaan dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja. Nah, ini aturan-aturan internal diharapkan yang bisa memasukkan bagaimana pengaturan tentang isu kekerasan seksual, di mana mencantumkan sanksi-sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual di tempat kerja. Sehingga ketika ada pengaduan, tim Satgas ini yang akan bekerja, yang independen, ada perwakilan perusahaan, ada perwakilan pekerja, ada juga kalaupun dia sudah ada serikat pekerjanya dari perwakilan serikat pekerja, tujuannya ada ketika ada pengaduan ini benar-benar bisa tertangani dengan baik, investigasinya, pendalaman kasusnya, dan bahkan merumuskan sanksinya. Jadi kita mendorong perusahaan mulai zero toleran pada pelaku kekerasan seksual. Memang ada beberapa perusahaan yang memberikan perhatian, yang dia sudah membangun mekanismenya, ada peraturannya, ada sanksi tegasnya. Mereka menyampaikan siapa benar-benar terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual di tempat kerja, kami tidak tolerir, kami pecat. Oke, Ini itu kita dari mantep tuh. penghujung acara nampaknya. Oke, kan? baik. Nggak Karena terasa ya, nggak Bang, ya? terasa. Maunya Menarik. panjang lagi ya. Nanti diundang lagi Bang ya. Episode selanjutnya. Iya, Oke. nah kita dengarkan lah ya closing statement dari Oke, masing-masing narasumber. Mungkin Bang Ferry dari dan Kak Kak Tias dulu lah. Silakan Kak. 1 menit aja Kak ya, singkat padat tepat ya. Kak? Iya, baik. Ya. Mari kita patuh dan taat pada regulasi hukum yang ada, terutama pada Undang-Undang TPKS, untuk memastikan bagaimana upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual. Dan mari kita ciptakan ruang kerja yang aman dan nyaman bagi siapa saja, sehingga ruang kerja ini berkontribusi pada produktivitas dan kontribusi pada pembangunan, sehingga peran perempuan di ranah publik tidak dihantui ketakutan karena isu kekerasan seksual. Oke, baik. Silakan. Untuk Bang Ferry, Bang seperti Ferry. apa? Ya, saya pikir tidak ada satu orang pun di dunia ini yang lahir kecuali dari rahim seorang perempuan. Betul. Karena itu perempuan ini adalah orang yang paling dekat dengan kita. Boleh sebagai ibu kita, saudari kita, anak kita, atau istri kita. Maka tidak boleh harusnya ada sebuah perilaku yang dia menciptakan kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Siapapun dia. Tetapi ketika kita justru mendukung perempuan, maka pada saat yang sama kehidupan akan lebih baik masa sekarang sampai di masa yang akan datang. Masya Allah, Oke, luar baik, biasa. biasa. Sampai Hidup perempuan terpana ya. kita, hidup perempuan ini ya. Baik pemirsa, kita dari penghujung acara. Terima kasih Kak Tias, terima kasih Bang Terima kasih, Bang Ferry, Feria. Kak Tias. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan Betul pada hari sekali. ini ya. Pemirsa dicatat tadi semuanya, jadi bisa ngadu. Ya kan, ada satgasnya. Jadi jangan lagi takut kalau menjadi pekerja perempuan. Perempuan. Gitu. Oke, Nah, baik. oke. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya Putra Siagian undur diri bersama rekan saya. Widya Utami Putri, jangan lupa ya, perempuan juga harus bisa melindungi dirinya Iya, sendiri. Oke, siap. kita ketemu lagi di Markompor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Ben. All love.